Untuk membangun infrastruktur ini, sumber dananya nanti yang akan diprioritaskan dari mana? Apakah dari asing atau kemudian? Untuk pengadaan infrastruktur yang tidak memberikan keuntungan bagi swasta, secara ekonomi tidak dilihat ekonomis oleh swasta, tapi itu menyangkut kepentingan atau hajat hidup orang banyak, itu jelas pemerintah. Itu harus dari APBN. Contohnya irigasi, ya, perbaikan dam, ya, pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan segala macam itu. Nah, yang fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, lalu akan menguntungkan pemerintah dan negara dan masyarakat, dan juga menguntungkan pihak swasta, itu ya itu yang masuk kriteria untuk ditawarkan kepada pihak swasta. Tapi ingat, ada kriterianya itu. Ya, jangan sampai yang untung hanya swasta, ya, atau segelintir pihak gitu, kemudian masyarakat itu dirugikan. Ya, misalnya apa? Ya, pelayanan publiknya makin buruk gitu. Itu sama juga dengan dirugikan. Atau sumber daya alam kita makin dikuras, itu sama dengan merugikan. Kita dan termasuk menaikkan harga BBM, ya, itu namanya realokasi subsidi ke sasaran yang lebih tepat, sehingga uang bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang manfaatnya lebih besar, ya, dan kelompok sasaran yang lebih tepat. Oke, untuk masalah pengamanan kesejahteraan, menghindari efek dari kenaikan harga BBM itu diluncurkan ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera, kartu Keluarga Sejahtera, ya. Tapi bukan hanya itu, nanti ada disiapkan juga misalnya program bagaimana mempersiapkan fasilitas atau insentif atau untuk perusahaan yang sangat terpukul, misalnya yang kemungkinan dia harus mem-PHK karyawannya. Itu tentu juga akan disiapkan. Ada program kemudian khusus untuk nelayan misalnya bagaimana soal bahan bakar minyaknya gitu. Tentu harus. Kemudian untuk angkutan umum misalnya. Kalau untuk ke pertanian dan pedesaan, karena selain maritim, pupuk, ya, untuk pupuk ini bukan hanya masalah soal harga dan volume supply, tetapi juga soal manajemen waktu distribusinya yang harus kita kontrol betul. Kapan pupuk harus meluncur ke petani, ya. Kalau salah meluncurnya, maka produksi bisa tertunda. Nah, itu total produksi tahunan bisa akan menurun gitu. Jadi ini ada yang hanya soal manajemen logistik, ada yang memang soal produksi, ya, supply, peningkatan supply. Iya, karena pertanian jadi, ini juga di petani itu gini, pupuk, bibit, nah, kemudian nanti distribusi hasil pemasaran, bantuan dukungan pemasaran. Oke, karena ini salah satu masalah pertanian pedesaan, kemudian juga akan memberi efek terhadap kenaikan harga. Betul. Ya, itu kan kelompok yang memang termasuk kelompok yang harus dapat perhatian utama. Petani, nelayan, ya, kemudian pekerja. Program-programnya seperti apa, Pak Andrinov? Ya, kalau petani itu tadi, ya, misalnya antisipasi pengadaan pupuk, pengadaan benih, ya, kemudian irigasi yang bisa dibangun dengan cepat, ya, itu sudah disiapkan. Membangun dan memperbaiki irigasi dan dam. Itu master plan untuk membangun kedaulatan pangan. Itu termasuk bahkan program quick wins, namanya program cepat dalam waktu pendek, ya, yang harus dikejar dalam 1 tahun. Program quick wins ini untuk sektor-sektor mana saja? Semua sektor, termasuk juga ya perdagangan masuk, ya, itu ada, lingkungan juga ada, ya, semua ada. Program sosial, program pertanahan juga ada, semua, ya, transportasi ada. Pak Andrinov, Anda punya konsep program sebetulnya pembangunan Indonesia menuju negara maju 2033. Ya. Nah, itu penjabarannya seperti apa? Mungkin sangat singkat, ya, tapi itu artinya itu kan salah satu tempat untuk menggodok konsep-konsep pembangunan yang berkualitas, ya, untuk membuat Indonesia itu tumbuh, maju, makmur, bagi memakmurkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat, tetapi dengan berkelanjutan, tidak hanya musiman, tidak hanya untuk jangka pendek gitu. Nah, itulah artinya kalau di bidang ekonomi itu artinya kita membangun ekonomi dengan fondasi yang kuat, ya, ekonomi yang berbasiskan nilai tambah ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi yang
menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara tepat, ya, yang memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Kira-kira itulah, panjang kalau dijabarkan. Konsep ini ditelurkan saat Anda masih berada di luar pemerintahan, menjadi seorang pengamat begitu. Nah, itu mungkin akan lebih mudah begitu ya. Betul, untuk menelurkan ide-ide. Saya beruntung, nah, saat ini sekarang menjadi bagian dari pemerintah. Sudah mendalami, terus mengkaji konsep-konsep pembangunan. Saya pelajari semua definisi tentang pembangunan. Saya pelajari juga secara empiris kenapa negara ini gagal, negara ini berhasil, kenapa negara ini fluktuatif, ya, perkembangan ekonominya. Itu berdasarkan itu. Saya dan teman-teman merumuskan konsep pembangunan yang bisa menjanjikan lebih baik, ya, menjanjikan kemajuan yang lebih berkualitas, ya, ekonominya lebih berkualitas, pembangunan nasional lebih berkualitas, ya, yang tidak menjerumuskan kita ke dalam keterpurukan gitu, yang tidak membawa kita kepada krisis gitu. Kalau kemudian sebelumnya masih berupa konsep, saat ini sudah menjadi bagian dari pemerintah, bisa langsung mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, menjadi beban nggak, Pak Andrinov? Tidak, justru saya malah senang karena ini saya bisa mengkomunikasikan langsung pertama dengan Pak Presiden, dengan Wakil Presiden dan ke para menteri, ya. Kita juga melakukan uji sahih dari konsep-konsep itu, kemudian nanti dari pihak lain juga memberikan masukan, ya kemudian kita betul-betul mendapatkan, apa salahnya kalau kita sudah punya konsep yang betul-betul sudah matang dengan serius, tidak dadakan, tidak instan, ya. Kemudian kita uji cobakan, ya, ternyata wah masuk akal, termasuk yang paling masuk akal dibanding yang lain, itu akan memudahkan lagi. Nah, kebetulan saya diberikan kewenangan, ya saya tinggal mensosialisasikan, dengan mudah saya bisa mensosialisasikan, ya, ke dalam maupun antar kementerian lembaga dan juga kepada pihak-pihak lain, ya. Termasuk ke kalangan swasta, kalau swastanya mau paham. Kalau sebelum menjadi menteri, saat menjadi pengamat sering melontarkan kritik, sekarang siap dikritik? Oh siap, kritik kalau bagi saya pribadi adalah suatu kebutuhan, ya. Sejauh kalau memang jelas niatnya itu adalah untuk mengoreksi, itu kita harus berterima kasih dan kita minta lagi kalau perlu. Tapi kalau motifnya lain, ya sudah, nggak ada gunanya kita berkomunikasi, berdialog. Pak Andrinov Caniago, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Dan demikian pemirsa, perbincangan kami bersama Menek PPN dan Kepala Bappenas. Ya, makasih. Makasih.